Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai salib yang kekal. Ibrani 9 ayat 15-17 mengatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Beberapa ayat di sini mengungkapkan hubungan antara salib Kristus dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita tahu sebagaimana pada zaman kini, pada zaman perjanjian yang pertama, jika seseorang berbuat dosa, maka ia memerlukan seorang juru selamat. Jika seseorang berbuat dosa dan tidak mendapatkan pengampunan Allah, maka ia akan menanggung hukuman dosa. Allah tak bisa hanya karena berbelas kasihan selalu mengampuni dosa manusia. Allah tidak bisa menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam ketidakadilan. Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Sebab itu ketika waktunya telah genap, Allah mengutus anaknya sendiri datang ke dalam dunia mati, menggantikan manusia. Karena dia telah sekali mempersembahkan dirinya sendiri, terkenal telah keselamatan penebusan dosa yang kekal. Ibrani 10 ayat 19-20, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sekarang kita berdasarkan kematian Tuhan Yesus di salib datang ke hadapan Allah. Jalan yang menembus tabir ini dibuka oleh Tuhan Yesus bagi kita. Disinilah kita melihat kesegaran salib. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita dapat datang ke hadapan Allah demi darah Kristus dan melalui tubuhnya. Setiap kali kita datang ke hadapan Allah, kita tidak perlu sekali lagi mempersembahkan korban. Korban persembahan kita senantiasa segar. Kalau salib Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita selalu segar, maka tersalibnya kita bersama Dia juga selamanya tidak usang. Kalau setiap hari kita memiliki visi yang segar akan salib, maka pasti makin bertambahlah pengalaman kita yang baru. Kita maju bersama Tuhan, karena ketika kita tidak melihat adanya salib setiap hari, maka atas diri kita banyak pengalaman bangkitnya dosa. Kalau kita benar-benar nampak kesegaran salib, setiap saat tidak berubah, maka matinya kita terhadap dosa juga akan tetap tidak berubah. Banyak anak Allah gagal karena tidak mengetahui bahwa kematian salib adalah setiap saat. Jadi saudara-saudari, betapa segarnya salib itu. Semoga kita tak henti-hentinya tergerak olehnya. Semoga seumur hidup kita tercairkan dalam salib. Semoga tidak ada sehari pun salib kehilangan kekuatan atas kita. Semoga setiap hari salib melaksanakan pekerjaan yang lebih dalam atas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.